Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Apa sih pengertian administrasi pertanahan itu? Administrasi pertanahan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintahan untuk mengatur dan menghubungkan hukum antara tanah dengan orang. Administrasi pertanahan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Lalu ada konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Konsep administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah, serta memelihara aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya ada 3 komponen administrasi pertanahan. Yang pertama ada pendaftaran tanah, yaitu proses pencatatan tanah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan tanah. Yang kedua ada sertifikasi, yaitu penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atau penguasaan yang diakui oleh negara. Yang ketiga ada sistem informasi pertanahan, yaitu pengelolaan data pertanahan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan akses, pemeliharaan, dan pengawasan data tanah secara akurat dan cepat. Keempat ada hak atas tanah. Yang pertama hak milik. Hak ini turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh perorangan atas sebidang tanah. Yang kedua ada HGU atau hak guna usaha. Ini untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan. Yang ketiga ada HGB yaitu hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan dapat memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Yang keempat ada hak pakai, hak untuk mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dikuasai negara atau milik orang lain untuk keperluan tertentu. Yang kelima ada hak pengelolaan. Hak ini yang diberikan kepada instansi pemerintahan atau badan usaha milik negara untuk mengelola tanah negara. Yang kelima ada lembaga dan kewenangan pertanahan. Dalam urusan pertanian di Indonesia, lembaga utama yang bertanggung jawab adalah Badan Pertanahan Nasional atau disebut dengan BPN. BPN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. BPN bertugas mengatur pertanahan, menerbitkan sertifikat tanah, menyelesaikan sengketa pertanahan, dan melaksanakan kebijakan pertanahan nasional. Yang keenam ada reforma agraria dan keadilan akses tanah. Tanah bukan sekedar lahan kosong. Bagi jutaan rakyat Indonesia, tanah sumber penghidupan, identitas bahkan masa depan. Namun kenyataannya tidak semua orang memiliki akses yang adil terhadap tanah. Disinilah pentingnya reforma agraria sebagai upaya negara untuk menata kembali pengusahaan dan pemilikan tanah agar lebih adil dan merata. Lalu, bagaimana sebenarnya konsep reformasi agraria ini? Dan mengapa keadilan akses tanah menjadi hal yang sangat penting? Reforma agraria adalah program penataan kembali struktur pengusahaan dan pemilikan tanah agar lebih adil dan merata. Tujuannya untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, pemberdayaan petani dan masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Program ini mencakup 2 hal utama, yaitu pertama, legalisasi aset, yaitu pemberian kepada hukum atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat secara turun-temurun. Yang kedua ada redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah-tanah negara, tanah terlantar, atau hasil pelepasan hak kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah sangat sedikit. Yang kedua ada keadilan akses tanah sendiri, berarti setiap warga negara, terutama kelompok miskin dan rentan, ini penting karena tanah bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga sumber kehidupan dan identitas sosial masyarakat. Nah, melalui reforma agraria dan keadilan ini diharapkan terciptanya keadilan sosial dan ekonomi, pengurangan konflik agraria, peningkatan produktivitas pertanian, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Yang nomor 7 yaitu masalah pertanahan dan sengketa tanah. Tanah seringkali menjadi sumber harapan, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah. Di berbagai daerah di Indonesia, konflik pertanahan masih kerap terjadi, dari masyarakat yang digusur tanpa kejelasan hingga sengketa batas tanah antar warga. Masalah-masalah ini tidak hanya menyangkut hak atas tanah, tapi juga menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan. Bentuk permasalahan tanah yang umum terjadi yaitu
Yang pertama, tumpang tindih kepemilikan tanah. Yang kedua, tanah tanpa sertifikat. Yang ketiga, penguasaan tanah secara ilegal oleh oknum atau korporasi besar. Masalah-masalah ini sering menimbulkan sengketa tanah, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih terkait status, batas, atau hak atas sebidang tanah. Lalu, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui beberapa cara. Yang pertama, mediasi dan konsiliasi oleh lembaga seperti BPN atau pemerintah daerah. Jika mediasi gagal, bisa dilakukan penyelesaian di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, seperti arbitrasi. Penyelesaian yang adil dan cepat sangat penting agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan. Materi yang terakhir yaitu peran tanah dalam pembangunan nasional. Yang pertama sebagai aset ekonomi utama, yang kedua sebagai faktor produksi dalam pertanian, industri dan perkotaan, yang ketiga sebagai ruang bagi infrastruktur dan perumahan, yang keempat sebagai sumber daya sosial dan budaya, yang kelima sebagai bagian dari ekologi dan lingkungan hidup. Pengelolaan tanah yang baik dan berkeadilan menjadi kunci untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum